Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Doni Pranoto. Saya bekerja di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jakarta. Saya dari gelombang 2, angkatan 9, kelompok 4. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kelebihan, kekurangan, potensi, serta masalah. Yang pertama kita bahas dulu itu adalah kelebihan. Kelebihan Indonesia sangat banyak. Namun saya pribadi mengambil tiga garis besar, yaitu yang pertama keragaman budaya, yang kedua itu ada ketahanan alam, yang ketiga itu ada posisi geografis strategis. Keragaman budaya. Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya yang sangat kaya, mempunyai banyak suku, bahasa, serta adat istiadat yang menciptakan mozaik budaya yang unik dan menarik. Yang kedua ada ketahanan alam. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah, keragaman hayati, sumber daya mineral, serta yang terbaru itu adalah Indonesia mempunyai nikel terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada posisi geografis strategis. Dengan lokasi geografis yang strategis, yang diapit samudra dan dua dunia. Indonesia di pusat ekonomi dan kawasan Pasifik. Namun Indonesia mempunyai kekurangan. Indonesia nggak sempurna. Indonesia juga enggak. Tapi saya pribadi, saya mengambil tiga garis besar kekurangan Indonesia. Yang pertama itu ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua ada korupsi. Yang ketiga ada bencana. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Masih banyak kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat di Indonesia. Yang tinggi merasa dirinya tinggi, yang rendah semakin rendah. Seharusnya masyarakat Indonesia harus saling bantu, budaya gotong royong tidak boleh hilang, sehingga masyarakat Indonesia bisa tumbuh bersama lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua ada korupsi. Korupsi ini di Indonesia tidak dipungkiri bahwasanya masih banyak, masih banyak. Namun budaya korupsi ini bisa kita minimalisir dari hal-hal kecil. Yang terakhir itu jujur, disiplin, taat, ibadah, dan lain. Yang ketiga ada ketahanan bencana. Selanjutnya potensi. Potensi Indonesia juga sangat besar, sangat banyak. Namun saya pribadi mengambil tiga garis besar dari potensi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada demografi muda, yang kedua ada pariwisata, yang ketiga ada inovasi dan teknologi. Usia produktif di Indonesia bisa dilihat grafik tersebut. Bahwasanya Indonesia mempunyai usia produktif yang paling baik, yaitu 25 sampai 29 tahun. Yang dimana Indonesia berkesempatan untuk menjadi Indonesia emas di 2045. Jika usia produktif ini kita tekan lagi untuk generasi yang lebih baik, yang lebih tua, membangun bersama, bekerja bersama. Yang muda semangatnya masih ada, pasti bisa lebih. Pariwisata, saya pernah ke dua pulau tertimur saya. Saya pribadi pernah ke Bali dan ke Lombok. Pariwisata Indonesia tuh keren-keren, bagus, keren banget. Bisa dilihat ada pertama itu di Bali, yang kedua itu di Lombok. Bali terkenal dengan pantainya, Lombok banyak orang tidak tahu sebegitu indahnya Lombok.
Saya foto di Sembalun, di Lombok Timur, di kaki Gunung Rinjani. Pariwisata Indonesia bisa lebih baik lagi jika kita memanfaatkan pariwisata tersebut dan dikelola dengan amat baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Inovasi dan teknologi, pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif menunjukkan potensi besar untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Inovasi dan teknologi dapat menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Inovasi dan teknologi, pariwisata, serta usia produktif adalah tiga hal yang berkesinambungan dalam majunya Indonesia. Inovasi dan teknologi yang baik, media sosial yang baik, dan pariwisata yang baik, dicor lagi, pasti akan lebih baik lagi. Namun Indonesia punya masalah. Menurut saya, masalah di Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu masalah pendidikan dan masalah kesehatan. Masalah pendidikan masih ada tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Harus adanya pemerataan pendidikan dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai dengan ujung selatan. Pemerataan pendidikan pasti wajib. Jadi jangan Jawa sentris saja atau saja, namun pelosok-pelosok harus mendapatkan pendidikan yang sama seperti kota. Salah kesehatan, salah kesehatan sudah lebih baik, tapi menurut saya masih terdapat kekurangan, itu dalam hal akses kesehatan di daerah-daerah. Banyak daerah yang menuju ke rumah sakit dalam waktu 1 jam, setengah jam, dan itu membuat masyarakat selanjutnya tokoh inspiratif Indonesia. Saya mempunyai 3 tokoh inspiratif Indonesia. Menurut saya, yang pertama itu Marikit Budi Karya Sumadi, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Bisa dilihat dari darat, kereta, laut, dan darat, semuanya terlibat pendekatan. Darat sudah mulai bus elektrik ada, kereta cepat, pelabuhan terbaik nomor 2 di Asia, pelabuhan Tanjung Priok, dan Bandara Soekarno-Hatta, semuanya merata sama baiknya. Tiga hal yang baik dari Pak Budi sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia, saya itu terdapat tiga hal. Yang pertama, modernisasi transportasi. Yang kedua, inovasi transportasi serta penanganan bencana dan krisis. Modernisasi transportasi seperti apa? Pengembangan infrastruktur yang merata, pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Menurut saya sudah dilakukan modernisasi transportasi di Indonesia, terutama di Jakarta. Banyak Transjakarta yang sekarang menggunakan bis listrik, dan itu sudah mengurangi polusi di Jakarta cukup baik. Selanjutnya ada inovasi transportasi. Inovasi transportasi cakup sistem elektronik, pengembangan aplikasi transportasi online sudah cukup baik dan sangat baik. Penanganan bencana dan krisis tidak dimungkiri selama Pak Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Menteri Perhubungan, banyak bencana yang ada dari transportasi. Namun penanganan bencana dan krisis sangat cepat. Contohnya yang terakhir itu ada kereta di Bandung, penanganan cepat, bisa dievakuasi dengan cepat. Semua instansi berkesinambungan membantu masyarakat yang terdampak. Yang kedua ada Pak Ignatius Jonan. Pak Ignatius Jonan ini pernah menjabat sebagai Direktur PT KAI. Ini dia salah satu
perubahan di zaman Pak Ignatius Jonan sebagai Direktur PT Kereta Api Indonesia. KRL zaman dulu tidak seperti di amburadul, naik di atasnya, di depannya, tidak dekat dan membahayakan. Yang pertama yang itu membahayakan keselamatan manusia tersebut. Namun saya kita lihat KRL saat ini sudah cukup baik, sudah cukup modern, tampilannya juga sudah cukup baik, bersih, nyaman, wangi, tidak pet-petan atau sampai naik-naik seperti itu, sudah cukup baik. Selanjutnya itu ada Pak Ridwan Kamil selaku mantan Gubernur Jawa Barat Republik Indonesia. Berikut adalah hasil kerja Pak Ridwan Kamil yang menurut saya itu adalah menjadi kota yang lebih baik, bersih, nyaman, enak ditinggali. Namun tidak hanya infrastruktur yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil, dan pembangunan sosial serta inovasi dan kemandirian yang ditekankan oleh Pak Ridwan Kamil itu menjadi alasan saya kenapa Pak Ridwan Kamil jadi salah satu tokoh inspiratif menurut saya. Terima kasih. Maaf, saya Doni Pranoto undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.